Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa ketemu lagi di pembelajaran berikutnya ya dengan saya Ibu Dwi Agustina. Baik, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kegawatan muskuloskeletal ya. Kalau kita ngomongin kegawatan muskuloskeletal, erat kaitannya dengan kondisi trauma ya. Apakah itu kecelakaan, apakah itu kecelakaan lalu lintas, kecelakaan dalam olahraga dan lain sebagainya. Tentu saja kita tidak hanya melihat dari segi bagaimana trauma itu terjadi, tapi kita juga harus mampu melihat apa sih penyakit penyerta yang memperberat kondisi kegawatan muskuloskeletal, ya, atau biasa referensi lain bilang dengan penyakit sekunder. Hmm. Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kita akan membahas tentang multiple trauma, ya, serta tata laksana yang kita bisa lakukan, ya, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kita masuk definisi dulu ya. Definisi dulu, beberapa referensi menyatakan bahwa multiple trauma adalah kondisi medis yang serius ya, karena mampu mengancam jiwa. Bagaimana bisa mampu mengancam jiwa, Bu? Karena selama ini yang kita tahu adalah muskuloskeletal itu bukanlah organ yang utama bagi keberlangsungan kehidupan ya, tidak seperti jantung, paru ya, organ-organ utama ya, tapi ini organ tidak utama. Ya, menjadi mengancam jiwa jika ya terjadi perdarahan yang masif, yang sehingga akhirnya efek sampingnya bisa menyebabkan gangguan sistemik. Ya, dikatakan multiple trauma ini jika terdapat dua atau lebih cedera yang bersifat signifikan dan terjadi secara bersamaan. Ya, jadi kalau hanya satu kita tidak eh, bilang itu sebagai multiple trauma. Ya, jadi hanya satu, misalkan hanya hanya fraktur di femur saja ya, tidak kita katakan multiple trauma ya. Lalu multiple trauma juga pasti terjadi kerusakan di beberapa sistem tubuh ya. Jadi tidak hanya di muskuloskeletal aja, bisa jadi muskuloskeletal dan torak misalnya ya, atau muskuloskeletal dan abdomen ya, atau yang lainnya ya. Nah, karena kondisi multiple ya yang banyak ini, tidak hanya satu kerusakan yang terjadi pada pasien, maka multiple trauma menjadi hal yang eh, menantang ya, menantang tim medis ya, karena kejadiannya kompleks, yang rusak kompleks, maka tata laksananya pun kompleks ya. Jadi tantangan tersendiri buat tim medis. Baik, ini eh, cedera multiple trauma bisa cedera terjadi pada fraktur tulang panjang ya, radius K, radius ulna, atau humerus, femur, tibia, fibula. Berikut adalah tulang-tulang panjang yang bisa eh, bahkan sering terjadi cedera ya pada multiple trauma. Lalu kemudian trauma kepala ya, trauma bagian kepala. Ditandai dengan apa trauma kepala? Ada jejas di daerah wajah atau ada luka di daerah kepala, ada rakun eye, rhinore, otore, atau ada keluarnya darah dari mulut ya. Lalu kemudian cedera torak ya. Tadi kita sepakat bahwa multiple trauma ini terjadi pada dua sistem organ ya. Bisa terjadi pasien mengalami fraktur ribs ya. Fraktur ribs ini menekan jantung atau paru-paru yang ada di torak. Nah, kita katakan dia cedera torak ya. Tanda dan gejalanya biasanya pasien sesak, nyeri pada saat melakukan inspirasi atau ekspirasi, ya seperti itu. Bisa terjadi cedera abdomen juga. Ya, kita tahu nih cedera abdomen pasien dengan kecelakaan, ya, lalu kemudian terjadi fraktur dengan hantaman yang besar, terjadi fraktur misalnya, frakturnya pada femur dextra plus cedera abdomen pada bagian hepar. Kita tahu hepar
dominan ada di kanan, ya. Cedera abdomen gimana ciri-cirinya? Ya, adanya distensi pada abdominal, ya, adanya nyeri tekan pada perut, ya. Nah, ini tanda-tandanya. Kalaupun ada perdarahan intraabdominalis, dimungkinkan tensinya pasien rendah, ya, HB-nya rendah, kapilari refill time-nya pun rendah, ya, kelihatan pada kondisi apa ya? KU-nya pasien mengalami penurunan KU, ya. Lalu rusak jaringan lunak. Ya, jaringan lunak ini di luar tulang ya teman-teman ya. Jaringan lunak itu ada tendon, ada ligamen, ya, tulang lunak masuk kategori jaringan lunak. Lalu rusaknya vaskularisasi. Nah, kita sepakat bahwa tulang dikelilingi oleh vaskuler dan persyarafan. Jadi kalau tulangnya aja patah, kemungkinan vaskulernya pun patah dan terjadi gangguan neurologi, ya. Dan rusak eh, jaringan sekitar, ya, misalkan frakturnya ada di abdomen. Nah, kita curigai pula di jaringan abdomen, di sistem abdomen itu ada apa aja sih? Ada hepar, ada usus halus, usus besar, ya, ada lambung atau gaster. Nah, di situ dekat apa? Oh, ternyata bagian bawah lagi ada ginjal, ya. Maka kita lakukan pula kemungkinan-kemungkinan adanya rusaknya sistem yang lain atau jaringan sekitar trauma yang kita temui di awal. Ya. Oke, kita berlanjut ya. Nah, penyebab apa sih penyebab multiple trauma ya? Ada kecelakaan lalu lintas, kecelakaan olahraga, kecelakaan kerja, kekerasan fisik, ya. Kekerasan fisik ini lagi marak ya, teman-teman ya. Jadi ya harus hati-hatilah ya. Lalu disaster atau bencana ya. Dan faktor penyakit sekunder. Contoh nih teman-teman ya. Sorry. Contoh misalnya pasien eh, hanya terpeleset di kamar mandi, ya, hanya terpeleset di kamar mandi. Lalu kemudian fraktur tulang belakang, ya, fraktur femur, fraktur knie. Multiple trauma enggak? Multiple trauma. Karena terjadi kerusakan di tempat yang berbeda pada waktu yang sama. Kok bisa sih, Bu? Cuma kepleset doang, ya. Setelah diusut ternyata pasiennya mengalami osteoporosis. Ya, nah osteoporosis ini menjadi faktor penyakit sekunder, ya, yang memperberat kondisi trauma. Yang tadinya cuma satu trauma mungkin ya, karena jatuhnya duduk, jadi kemungkinan vertebra yang pas tulang ekornya rusak. Nah ini femur juga rusak, knie juga rusak, ya. Jadi akhirnya multiple trauma. Hmm, Oke. Oke, di sini tanda dan gejala dari multiple trauma ada gangguan sistemik, ada cedera pada kepala, cedera pada torak, cedera pada abdominalis, dan cedera pada ekstremitas. Kita akan bahas satu-satu ya. Ya. Nah, untuk tanda dan gejala sistemik yang terjadi pada pasien ya, jadi kita kita cek ya pasien mengalami shock atau tidak. Apa sih tanda dan gejala shock? Pasien mengalami penurunan kesadaran, ya. GCS-nya turun ya teman-teman. Plus ditambah tanda dan gejala takikardi. Jadi nadinya lebih dari normal ya. Dewasa itu normalnya 60 sampai 100 kali per menit. Nah, ini lebih dari 100 kali per menit. Lalu pasien mengalami hipotensi yang menandakan bahwa pasien
mengalami penurunan volume cairan darah, ya. Bisa terjadi dikarenakan pasien mengalami hipovolemik. Ya, kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa pasien kehilangan darah atau mengalami cedera internal. Lalu cedera kepala. Apa sih tanda dan gejala yang kita bisa dapatkan pada pasien dengan cedera kepala? Pasien mengalami penurunan kesadaran, pasien mengalami pusing, pasien mengalami mual dan muntah. Ya, jadi kalau ada pasien di IGD masuk dengan multiple trauma, penurunan kesadaran, mual, muntah, ya dipastikan pasien mengalami cedera kepala. Ya, apa tata laksana cedera kepala? Tata laksana cedera kepala berarti kita mengimobilisasikan vertebra parservikal dengan baik dan benar, yaitu menggunakan neck collar. Bu, saya menemukan multiple trauma pre-hospital, tidak ada neck collar, ya. Berarti yang kita lakukan adalah mempertahankan fraktur servikal, kecurigaan fraktur servikal dengan metode inline. Jadi kalau buka jalan nafas berarti pakai jotras. Kalau mau memindahkan berarti pakai lock roll, ya. Jadi metode-metode inline ini yang digunakan pada pasien dengan cedera kepala. Kenapa harus metode ini yang digunakan, ya? Tujuannya adalah menghambat kerusakan lebih lanjut dari cedera kepala. Ya, ketika terjadi cedera kepala, penurunan kesadaran, pasien mual muntah, atau pasien mengeluh pusing. Nah, ini eh, kita wajib curigai pasien mengalami fraktur servikal. Maka dari itu nggak boleh eh, sembrono, ya. Wah, ada nggak nih orang Jawa ya sembrono? Nggak boleh sembrono dalam eh, mobilisasi pasien, dalam transportasi pasien, maka kita lakukan neck collar atau buka jalan nafas dengan metode jotras atau memindahkan dengan metode lock roll, supaya tidak terjadi kerusakan yang lebih parah lagi pada pasien. Hmm, Oke. eh Apa sih tanda dan gejala cedera torak? Ya, pasien mengalami nyeri dada, sulit bernafas, ya, hematotorak, pneumotorak, sama terjadi hipoksia. Tahu dari mana hipoksia? Kita cek saturasi oksigen. Saturasinya kurang dari 95, kemungkinan pasien mengalami hipoksia, ya. Nah, tanda dan gejala ini jika muncul pada pasien, berarti pasien mengalami cedera torak. Tanda dan gejala untuk pasien yang mengalami cedera abdomen, ya, pasien mengalami nyeri pada bagian perut, ya, bengkak pada bagian perut, ya, distensi abdominal, ya, dan mengalami perdarahan internal. Oke, bentar. Oke ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Oh, sorry. Nah, bagaimana tanda dan gejala ketika pasien mengalami cedera ekstremitas? Nah, ini jelas-jelas ya, namanya ekstremitas yang rusak. Berarti yang terjadi adalah fraktur, baik terbuka maupun tertutup, ya. Lalu kemudian dislokasi mungkin terjadi pada pasien, ya, dan kerusakan jaringan lunak. Baik, ketika kita mendapati pasien dengan multiple trauma, apakah itu multiple trauma ekstremitas dengan abdomen misalnya, ya, atau ekstremitas dengan torak misalnya, ya. Tahu dari mana? Tahu dari tadi tanda dan gejala yang kita dapatkan oleh pasien, ya. Misalkan pasien mengalami kecelakaan lalu lintas, eh, kesadaran pasien, apa namanya, GCS pasien 14, tensi 100 per 70 mm Hg, RR-nya 23 kali per menit, AR-nya 110 kali per menit, terdapat memar pada abdomen, distensi pada abdomen, ya, perdarahan pada bagian radius dekstra, ya. Oke, yang perdarahan pada ekstremitas radius dekstra, kita curigai pasien mengalami fraktur radius dekstra, ya.
Lalu kemudian kondisi eh, asites atau bengkak pada perut ini kita curigai pasien mengalami trauma abdomen. Ya, maka tata laksana yang kita lakukan adalah yang pertama lakukan penilaian dan stabilisasi awal. Ya. Penilaian dan stabilisasi awal ini berdasarkan prinsip kegawat daruratan, yaitu kita cek A, B, C, D, E. A-nya RW, B breathing, C-nya sirkulasi, D disability, E-nya exposure. Kenapa harus di exposure? Karena pada kondisi kecelakaan atau kondisi kegawat daruratan, eh, kita nggak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi pada pasien tanpa kita lakukan exposure, ya. Jadi dimungkinkan sekali pasien mengalami multiple trauma, maka kita harus lakukan exposure, ya. Head to toe melakukan exposure, buka bajunya, lihat ada lebam nggak di daerah eh, dada dan abdomen bagian depan, lihat belakangnya di punggung ada nggak memar. Pada saat pasien memindahkan apa belok kanan belok kiri, pada saat kita anjurkan pasien miring kanan miring kiri, nyeri nggak pasiennya, ya. Kalau nyeri kita curigai pasien mengalami fraktur di daerah yang nyeri, ya, atau mengalami trauma di daerah yang nyeri, ya. Oke, setelah penilaian awal kita lanjut ke imaging dan diagnostik, ya, lanjut lagi ke intervensi bedah darurat, lanjut lagi ke manajemen hemodinamik. Pastikan hemodinamiknya bagus di IGD. Apa sih hemodinamik? Hemodinamik adalah kondisi darah dalam tubuh, ya, ditandai dengan tensi yang normal, heart rate normal, RR normal, ya, saturasi oksigen normal, tingkat kesadarannya bagus. Ini menandakan hemodinamiknya baik. Bu, tensinya turun, RR-nya naik, HR-nya naik, kesadarannya turun. Kemungkinan ada hipovolemi. Ya, jadi pastikan hemodinamik ini stabil. Pasien mengalami hemodinamik bagus, ya, tapi 15 menit kemudian turun. Berarti hemodinamik pasien belum stabil. Ya, maka dari itu selanjutnya adalah monitoring dan perawatan intensif jika pasien memiliki hemodinamik yang tidak stabil. Ya. Nah, kondisi ini perlu dilakukan koordinasi multidisiplin, ya, pada kasus multiple trauma contoh. Nah, pasien mengalami kecelakaan lalu lintas, apa namanya, tergilas oleh ban truk, ya, sehingga paha kanan kelindes ban truk sehingga putus, putus tapi hancur. Gimana ya putus tapi hancur? Emang rata-rata orang putus hancur hati, ya. Jadi ini femur misalkan, lalu kemudian kelindes ban truk. Jadi area yang kelindes ban truk ini akan hancur, ya, akan hancur. Tapi tulang di kaki bagian bawah utuh, tulang di kaki bagian atas utuh. Hanya yang kelindes ban truk aja hancur. Nah, ini perlu dilakukan koordinasi. Oke, kita bisa sambungkan kaki pasien dari segi ortopedi. Ya, karena di ortopedi ini ada satu alat, ya, yang bisa menyatukan tulang pasien. Ada tulang protese yang bisa dipakai. Tulang buatan yang bisa dipakai. Oke, dari ortopedi mampu tata laksana untuk sambung tulang. Tapi bagaimana dengan bagian vaskuler? Mampu nggak nyambung lagi vaskuler yang ada di bagian distal dan proksimal tadi, ya? Tentu saja kalau kegiles bantrek kan yang rusak sepanjang bantrek itu, toh lebar sekali rusaknya, ya. Apakah mampu dokter vaskuler menyambungkan vaskularisasi yang sudah rusak total? Apakah mampu dokter neuro nyambungin lagi neuronya yang sudah rusak total? Ternyata dokter vaskuler dan dokter neuro tidak sanggup. Walaupun dokter ortonya sanggup, tapi neuro dan vaskuler sanggup, maka proses penyambungan kaki pun tidak bisa dilakukan, ya. Jadi di sini perlu koordinasi multidisiplin. Tidak hanya dari dokternya aja, dari perawatnya, dari anestesinya, ya.
dari apa namanya bidang darah ya, kesiapan darahnya ya. Oke, operasi ternyata darahnya nggak ada. Wah, itu namanya operasi penuh resiko ya. Setiap operasi itu harus ada eh, cadangan darah ya. Sewaktu-waktu ketika operasi terjadi perdarahan hebat, maka proses transfusi yang dilakukan ya. Kalau nggak ada darah, maka tidak diperbolehkan untuk melanjutkan proses operasi sesuai dengan kasus ya. Tapi kalau operasinya ringan, Bu, gimana? Apakah harus ada eh, persiapan darah? Ya nggak perlu. Ya, kita kan ngomongin multiple trauma. Ya. Ada kondisi operasi multiple trauma harus pakai persiapan darah. Ya. Oke, ini penilaian dan stabilisasi awal. Kita cek RW, ya, lihat jalan nafas. Kita buka jalan nafas, bisa pakai head in chin lift, bisa pakai jaw thrust, ya. Lalu kemudian kita cek breathingnya. Ya. Kalau breathingnya tidak normal atau kecepatan, ya, berarti ada masalah di breathing. RW-nya tidak ada masalah, masalahnya di breathing. Oke, lanjut kita cek sirkulasi. Tekanan darahnya bagaimana, nadinya bagaimana, kelihatan di sirkulasi. Ketika tensi rendah, maka nadi biasa cenderung tinggi. Kenapa, Bu? Mengkompensasi jumlah darah yang sedikit, ya. Oke, lalu kemudian pemasangan IV line. Ya, nah, biasanya multiple trauma IV line-nya udah double. Bahkan ada yang triple, pemasangan IV line double atau triple ya. Hal ini dilakukan untuk memberikan akses cairan dan obat-obatan ya. Multiple trauma ini erat kaitannya dengan hipovolemik ya teman-teman. Jadi memang pasiennya butuh sekali cairan. Kalau memang HB-nya rendah 5 atau 6 maka butuh transfusi darah, maka bisa langsung diberikan pada line yang lain. Jadi perlu dilakukan dua line ya, tangan kanan dan tangan kiri. Satu line bisa dipakai untuk 2 sampai 3 device, pakai three way ya, three way ketemu three way lagi. Wah, jadi banyak ya, jadi banyak-banyak three way ya. Tergantung kondisi pasien. Dia butuhnya berapa akses itu yang kita pasang ya. Lalu untuk imaging dan diagnostik ya, eh, kita lakukan ke pasiennya X-ray, CT scan, atau ultrasound ya. Ultrasound yang bentuk fast focus assessment with sonography for trauma ya. Untuk apa ultrasound fast ini? Untuk mengidentifikasi lokasi dan dampak cedera secara tepat ya. Jadi sudah ada nih teman-teman ya, eh, ultrasound ultrasound yang mampu mengidentifikasi lokasi dan dampak cedera secara tepat ya. Kalau di tata laksana gawat dauratan ini di exposure ya, tapi karena ini adalah imaging dan diagnostik maka butuh alat. Nah, alatnya adalah ultrasound fast. Nah, tata laksana yang lain adalah intervensi bedah darurat. Ya, jika diperlukan, seperti pada pasien hematoma epidural atau hematotorak yang parah atau ruptur visceral yang mengancam jiwa. Ya, lakukanlah bedah. Ya, oke, pasien mengalami multiple trauma, eh, basal kraniinya parah, mukosa mulutnya penuh dengan inflamasi, ya lidahnya apa namanya rusak, berdarah, sehingga kita mau pasang opa pun nggak bisa, mau pasang ETT nggak bisa, ya karena mulutnya penuh dengan eh, proses inflamasi karena trauma tadi, ya. Maka apa yang dilakukan? Ya mau nggak mau kita lakukan bedah darurat, pasang tracheostomi kalau sudah nyampe rumah sakit. Kalau belum nyampe rumah sakit bisa menggunakan needle trichotillomatomy. Ya, ini intervensi bedah darurat yang bisa dilakukan oleh pasien baik pre-hospital maupun intra-hospital. Nah, ada manajemen hemodinamik ya. Kenapa hemodinamik ini menjadi tolak ukur yang baik?
ya. Karena hemodinamik ini mampu menilai kondisi cairan tubuh yang mampu memberikan nutrisi atau mampu memberikan kebutuhan pada semua organ, ya. Jadi kalau misalkan kita disuruh cek hemodinamik, ya, sebenarnya kita udah ngecek tensi, ya. Nadi, RR, suhu itu adalah indikator hemodinamiknya bagus atau tidak. Ya, nadinya tensinya 120 per 80, nadinya 90, RR-nya 20. Sebenarnya is fine, gak ada masalah hemodinamik. Ya, hanya pasiennya mengalami fraktur. Ingat, hemodinamik ini harus dicek sesering mungkin. Karena apa? Karena beda menit aja kondisi pasien pasti berubah. Oke, pada saat datang jam 10 pagi pasien masih CM, hemodinamik bagus, tekanan darah 120 per 80, nadinya 90, RR-nya 20 ya. Oke, karena merasa aman, pasiennya terabaikan. 15 menit kemudian pasien mengalami penurunan kesadaran, tensinya 100 per 60 ya, nadinya 120, RR-nya 25. Ya, udah berubah belum? Hemodinamiknya berubah jadi jelek. Ya, maka hemodinamik ini menjadi tugas utama yang kita lakukan monitoring secara berkelanjutan selama pasien berada di IGD, ya. Nah, tata laksana hemodinamik ini kita lakukan resusitasi cairan dan mempertahankan perfusi yang baik untuk mencegah atau penanganan shock. Nah, ini hati-hati ya teman-teman ya. Eh, ada banyak kasus. Misalnya pasien datang atau pasien diantar dengan kecelakaan lalu lintas, ya. Lalu tensinya rendah. Tensi rendah, tanda-tanda hipovolemik ada, dikasih cairan sesuai dengan kebutuhan, tensi naik. Ya. Wah, bagus ini berarti. Berarti tensi rendah karena ada perdarahan. Ya, ada kasus lain lagi. Pasien diantar ke IGD misalnya dengan diare, ya. Tensi turun, hipovolemik juga ya, analisa sementara. Ya, analisa sementara hipovolemik. Ternyata pada saat kita lakukan resusitasi, tensinya nggak naik. Tensi nggak naik, tapi justru malah udem. Ekstremitas bawah udem, ekstremitas atas udem, ya. Bahkan terdiagnosa pasien sesek yang mengindikasikan pasien mengalami udema paru. Ya. Nah, berarti resusitasi cairan yang bermasalah. Maka dari itu kita perlu lakukan namanya flood challenge, ya. Flood challenge itu apa sih? Flood challenge itu dilakukan pada pasien-pasien shock, ya, gunanya untuk memberikan resusitasi cairan sehingga tidak terjadi shock, ya. Jadi kalau pasien datang dengan shock penurunan kesadaran, jangan ujuk-ujuk langsung dikasih cairan. Ya, kita lakukan fluid challenge. Fluid challenge ini kita berikan 250 cc NaCl ya selama 15 menit saja, ya. Dalam 15 menit ini kita cek tensi. Kalau tensinya naik yang awalnya 70 per palpasi lalu kemudian naik jadi 80 per 60 misalnya. Wah, berarti respon terhadap cairan yang diberikan walaupun hanya 250 cc. Berarti dia shocknya memang karena cairan. Maka lanjutkan pemberian cairan, ya. Tapi teman-teman ketika pasien shock datang ke IGD, lalu kemudian kita lakukan fluid challenge 250 cc NaCl masuk dalam 15 menit, kita tensi. Ternyata nggak ada kenaikan tensi. Tetap pasien 70 per palpasi. Tetap hemodinamiknya jelek. Tetap tidak ada peningkatan kesadaran. KCS-nya tetap 3. Berarti shocknya bukan karena hipovolemik. Kita perlu mencurigai pasien mengalami shock yang lain, ya. Tapi rata-rata pada multiple trauma ini 90% pasien mengalami shock hipovolemik.
Ya, namun tidak menutup kemungkinan ya pasien-pasien lansia yang mengalami multiple trauma juga mengalami shock, tapi bukan shock hipovolemik. Ya, bisa shock kardiogenik. Ya, jadi hati-hati dalam memberikan resusitasi karena tidak jarang pasien yang diberikan resusitasi hemodinamiknya nggak naik, ya, justru malah terjadi UDEM. Ya. Oke, selanjutnya adalah kita monitoring dan kita lakukan perawatan intensif. Ya, pasien dengan multiple trauma sering memerlukan perawatan intensif yang melibatkan alat-alat monitor. Ya, kenapa alat-alat monitor dibutuhkan? Yang tadi prinsip hemodinamik kita harus cek. Ya, hemodinamik tensi, AR, RR. Ya, ya daripada tiap 15 menit Nancy lagi kita pasang aja alat monitor ya, kelihatan dari alat monitor di setting tiap 15 menit eh, dengan otomatis menensi. Ya. Nah, ini monitoring dan perawatan intensif ini kita lakukan hingga pasien mengalami kestabilan hemodinamik. Baik, koordinasi dengan multidisiplin lain ya. Nah, ini diperlukan kerjasama antara berbagai spesialis medis seperti bedah umum, bedah ortopedi, bedah syaraf, bedah spesialis perawatan intensif, ya. Semua perlu dikoordinasikan dengan baik, ya. Seperti yang tadi saya ceritakan di awal, ya, ada sebuah kasus yang pasien kecelakaan lalu lintas dan kakinya terlindas truk, ya. Ini mau disambungin lagi apa enggak nih? Soalnya bagian tibia fibula masih bagus gitu ya, kita koordinasikan lagi lah ya, multidisiplin, mampu nggak ortonya nyambungin, mampu nggak bedahnya saraf nyambungin, mampu nggak eh, apa namanya dokter vaskuler nyambungin. Oh, ternyata nggak mampu ya, berarti kita nggak bisa tata laksana operasi ya. Baik, itu saja dari saya ya terkait dengan multiple trauma. Ada satu lagi kondisi kegawat daruratan pada muskuloskeletal yaitu sindrom kompartemen. Namun sindrom kompartemen ini kan menjadi tugas tugas presentasi kasus teman-teman semua ya. Jadi mohon nanti bisa dikonsultasikan ke saya ya. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Saya harap teman-teman menyimak materi ini. Materi ini hanya stimulasi saja ya. Tapi teman-teman saya harapkan mampu mencari informasi yang lebih lengkap lagi terkait dengan trauma muskuloskeletal ya. Nah, oke, sebelumnya saya mau menambahkan sedikit terkait dengan tata laksana trauma muskuloskeletal di pre-hospital ya. Tata laksana trauma muskuloskeletal pre-hospital ya dengan menggunakan balut bidai tentunya ya. Kalau fraktur yang terbuka, maka prinsip yang kita berikan adalah balut tekan terlebih dahulu ya, baru kita lakukan balut bidai ya. Kalau pasiennya tidak mengalami atau mengalami fraktur tertutup, maka tidak perlu balut tekan, langsung lakukan balut bidai. Adapun prinsip-prinsip balut bidai adalah minimal dibidai dalam 2 sendi. Nah, pastikan tulang dalam posisi inline. Jadi kalau belum inline, jangan dibalut bidai dulu. Ya, jadi awalnya di-inline-kan dulu, baru balut bidai. Begitu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Semoga berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.